Eee, kita melihat, besaran dari paket-paket stimulus dan kebijakan pemerintah yang sudah, diluncurkan ya. Kita bisa melihat bahwa dari fiskal stimulus yang pertama itu kira-kira, size-nya sekitar, 0,1% dari GDP, fiskal stimulus yang kedua kira-kira 0,2%, tapi fiskal stimulus ketiga yang baru dikeluarkan kemarin itu jumlahnya sangat besar, 2,5% dari GDP. Jadi sekitar 12 kali lipat lebih besar dari kombinasi fiskal stimulus ke-1 dan kedua. Diharapkannya dengan ketiga paket kebijakan stimulus ini bisa membantu mendongkrak ekonomi, bisnis, dan konsumsi yang terpukul dikarenakan COVID-19. Jadi kalau kita melihat breakdown dari kebijakan-kebijakan stimulus tersebut, kita bisa melihat bahwa satu konklusi atau satu summary yang kita bisa simpulkan adalah consumption ya. Sektor consumer ini mungkin kalau kita melihat dari pasar equity, bahwa sektor consumer ini mungkin yang bisa dilihat sebagai paling defensif dibandingkan sektor lainnya, dikarenakan paket-paket stimulus yang tujuan utamanya adalah mendongkrak kembali daya beli masyarakat. Jadi kalau kita melihat seperti contohnya pengurangan tarif listrik atau diskon 50%. Ini kan 4-5 bulan lalu kalau kita lihat sebenarnya tuh pemerintah ada kajian untuk menaikkan harga tersebut. Tapi sekarang yang ada semuanya diringankan dan diturunkan. Kalau kita melihat pajak juga dari korporasi atau juga income tax dari beberapa sektor itu juga diringankan. Jadi menurut kita ini sentimennya sudah jelas arahnya bahwa prioritas dari pemerintah adalah of course nomor satunya adalah health dan safety untuk membantu situasi COVID-19. Tapi mungkin keduanya adalah untuk mendongkrak kembali konsumsi. Karena diingat kembali pertumbuhan GDP kita atau GDP composition dari Indonesia itu sekitar setengahnya adalah dari household consumption, dari konsumsi masyarakat. Jadi itu sangat penting ya untuk bisa ekonomi kita cepat pulih. Tadi ada, sempat menyinggung soal pasar ekuitas. Tadi Anda mengatakan bahwa sektor consumer begitu yang akan, biasanya lebih tangguh begitu menghadapi situasi ya di tengah pandemi saat ini. Kalau Anda melihat seperti apa sebenarnya skenario, pesimistis dan juga optimistis dari JP Morgan khususnya di pasar ekuitas? Iya, jadi kalau kita lihat mungkin dari pasar ya, ada banyak sektor yang bisa dibilang dampaknya sangat negatif, ada yang neutral, dan mungkin ada beberapa yang sedikit diuntungkan. Meskipun yang lebih negatif itu jauh lebih banyak. Seperti contohnya aja kita lihat dengan situasi kota emergency lockdown, apa yang terjadi adalah banyak mal-mal itu tutup, transportasi juga kena. Jadi banyak sekali sektor-sektor itu yang dampaknya sangat buruk ya. Pastinya retail traffic di mall, di department store, di restoran, itu semua dampaknya akan sangat negatif. Tapi at the same time, kalau seandainya kita melihat apa yang ada di supermarket, apa yang ada di hypermart, itu trafiknya masih lumayan bagus karena banyak sekali masyarakat yang membeli staples dan FMCG produk, terutama di kategori food and beverage dan juga home personal care. Jadi harusnya perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang FMCG tersebut itu harusnya dampaknya lebih minimal dibandingkan contohnya sektor penerbangan, sektor transportasi, retailer, itu mungkin dampaknya cukup besar ya kena